uh, meskipun huruf yang sebelumnya merupakan huruf yang sukun ya, atau huruf mad. Oke, yang kedua, idzal taqal mithlan fi kalimataini, jika bertemu dua idgham mithlain dalam dua kata, bisa babil hadfi, dengan sebab al-hadf itu dengan sebab adanya pembuangan ya. Pembuangan apa? Nanti akan kita bahas. Bisa babil hadfi, ingat ini bisa babil hadfi. Kalau tadi nggak ada sebab pembuangannya, masih asli, murni, original ya. Tapi kalau yang kedua ini bisa babil hadfi, digarisbawahi dengan sebab adanya pembuangan huruf waqa'a fil kalimah, yang mana terletak pada kalimat allati fiha al-mithlul awwal la yakunu hadha ya, yang mana terletak pada kalimat sebagai berikut, la yakunu hadza, dan keadaan ini gitu ya, yang huruf-huruf yang terdapat pembuangan itu tidak terjadi kecuali hanya di 3 tempat aja. Jadi keadaan yang kedua ini ya, ahwal yang kedua, kasus yang kedua ini itu tidak terjadi kecuali hanya di 3 tempat aja. Bisa dihafalkan. Jadi hanya terdapat pada ayat wa may yabtaghi ghaira, wa may yabtaghi ghaira. Itu gha bertemu dengan gha. Tapi gha yang pertama ini sebelumnya ada ya-nya. Ya-nya itu dibuang karena ada amil jazm. Dilihat dalam keterangan ya, paling bawah nomor 1. Asalnya yabtaghi ghaira. Nah, karena ada dua huruf yang ada amil jazimnya, maka ya yang pertamanya dibuang ya. Nah, karena dibuang, akhirnya gha-nya bertemu dengan huruf ghain yang kedua. Jadi wa may yabtaghi ghaira gitu ya. Lalu yang kedua, yakhlu lakum. Yakhlu lakum itu aslinya yakhlu, ada wawunya ya. Setelah lam yang pertama itu ada wawunya, yakhlu lakum, tapi karena ada amil jazim maka wawunya dibuang. Jadi yakhlul lakum. Boleh juga As-Susi mempunyai dua wajah bacaan. As-Susi wajhani, lahu wajhani, al-idhar wal idgham. As-Susi boleh membaca dengan idhar, boleh membaca dengan idgham. Kenapa? Karena bertemunya dua huruf ini ada sesuatu yang dibuang. Jadi boleh idhar, boleh idgham. Kemudian wa iyyaku kadziba ya, wa iyyaku kadziba ini juga boleh diizharkan, boleh didghamkan. Karena asalnya wa iyyakunu kadziba, tapi dibuang karena ada amil jazm ya. Jadi contoh kasus yang kedua ini hanya terdapat pada 3 ayat saja ya, 3 ayat pada 3 tempat tuh ya. Wa may yabtaghi ghaira yakhlu lakum wa iyyaku kadziba. Kalau diidghamkan jadi wa iyyaku, wa iyyak kadziba gitu ya. Kalau yang yakhlu lakum jadinya yakh yakhlul lakum gitu ya. Kalau yang wa may yabtaghi ghaira, wa may yabtaghi ghaira wa iyyak kadziba itu ketika diidghamkan seperti itu. Boleh diikuti dalam hati atau diikuti sendiri. Bacaan As-Susi pada lafaz wa may yabtaghi ghaira mempunyai dua wajah, yaitu idhar wa may yabtaghi ghaira, atau idgham wa may yabtaghi ghaira, atau yakhlu lakum, yakhlu lakum, yakhlu lakum itu idhar. Wa iyyaku kadziba itu idhar. Wa iyyak kadziba itu idgham. Oke, itu yang kedua. Adapun pada kasus yang ketiga, kasus yang ketiga ini yaitu pada lafaz wallai ya'isna. Nah, wallai ya'isna ya. Wallai ya'isna ini hanya terdapat pada surat At-Talaq. Qara'a Abu Amr bi ibdalil hamzah ya. Ibu Abu Amr ini mempunyai bacaan pada lafaz wallai ya'isna itu dengan ibdal. Apa itu ibdal? Ibdal itu mengganti huruf
mengganti huruf hamzahnya dengan huruf yang semisal dengan harokatnya. Jadi huruf yang hamzah yang pertama itu diganti dengan huruf ya. Pada iya isna, asusi mempunyai 4 wajah bacaan. Yang pertama at-tashil ma'al mad, at-tashil ma'al qasr ya. At-tashil itu apa? At-tashil itu adalah bacaan antara alif dengan hamzah. Tutup mic. At-tashil merupakan bacaan ya, bacaan antara pengucapannya itu seperti hamzah, antara hamzah dengan alif, antara hamzah dengan alif. Jadi bukan a, jadi bukan a tapi ada alifnya gitu ya, antara a dan alif. Seperti kalian baca pada surat Al-Ahqaf, a'jami itu jadi ya, a'jami wa arabi. Nah, itu tashil namanya. A'jami wa arabi. Maka pada walla iya isna jadi tashilnya ma'al mad dan tashil ma'al qasr. Jadi walla tashil ma'al madnya itu 4 harokat ya. At-tashil ma'al mad 4 harokat, ma'al qasr 2 harokat. Jadi walla yaisna, at-tashil ma'al qasr walla yaisna itu ma'al qasr ya, ma'al qasr. Lalu pada bacaan ibdal hamzah, mengibdalkan hamzah dengan ya ma'al idhar ya, mengibdalkan hamzahnya dengan ya, dengan huruf ya disertai dengan idhar. Yang kedua, ibdal hamzah mengganti huruf hamzah dengan ya disertai dengan idgham. Contohnya wallahi yaisna itu dengan idgham. Kalau dengan idharnya wallahi yaisna. Nah, ketika mengucapkan idhar itu ada seperti saktahnya sedikit. Wallahi, harus itu huruf matnya 6 harokat. Kenapa? Sebab terjadi yang namanya mat lazim. Wallahi itu panjang, bertemu dengan huruf mat bertemu dengan sukun, maka menjadi mat lazim, harus 6 harokat. Kalau idhar ada saktahnya sedikit, sakatnya sedikit. Wallahi yaisna gitu ya. Jadi qara as-susi membaca dengan 4 wajah ketika lafaz wallahi yaisna. Yang pertama at-tashilnya ma'al mad 4 harokat. Yang kedua at-tashil ma'al qasr, tashil dengan qasr 2 harokat. At-tashil itu pembacaan yang mana pengucapannya itu antara huruf hamzah dengan huruf mad ya, seperti bacaan pada a'jami jadi a'jamiyu, maka diganti pada lafaz wallahi yaisna jadi wallahi yaisna, atau qasrnya wallahi yaisna. Kalau ibdalnya berarti ibdal hamzahnya ma'al idhar ada sedikit sakat. Wallahi yaisna. Kalau dengan idgham berarti wallahi yaisna. Itu yang merupakan contoh-contoh daripada idgham kabir. Oke. Kita lihat tamrinatnya ya. Tamrinat yang pertama pada Al-Baqarah 77. Ayatnya adalah awala ya'lamuna ya. Kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan as-susi pada ayat wal awala ya'lamuna. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lam ma yusirruna wa ma yu'linun. Mim yang pertama diidghamkan pada mim yang kedua ya. Ini kasus yang nomor 1 pada idgham yang terdapat pada lain kata. Kemudian pada ayat id qala lahu, bacaan as-susi pada ayat ini id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ya. Kemudian bacaan as-susi pada
surat Al-Baqarah ayat 200. Nah, ini boleh kalian kerjakan. Boleh kalian kerjakan latihannya. Saya tidak kasih waktu sampai kapan, pokoknya dikerjakan saja. Nanti insya Allah pada akhir pertemuan akan latihan menjamak qiraat yang kita bahas semuanya. Tolong surat Al-Baqarah ayat 200 ini dikerjakan. Fa idza qadaitum manasikakum, itu ada idgham kabir yang mana? Kemudian ada kasus manasikakum, itu mim jamaknya bertemu dengan huruf fa. Masa masuk yang mana? Fadzkurullaha kadzikrikum abaakum, itu ada huruf ada mad badalnya abaa, itu adalah mad mutasil ya. Kemudian abaakum mim mati ketemu dengan hamzah, mim jamak ketemu dengan hamzah, abaakum. Bagaimana bacaan para imam 7? Kerjakan untuk latihan saja. Baik, semoga penjelasannya dapat memberikan sedikit pemahaman yang lebih dalam lagi. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.